Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi untuk manajemen sains kita pada hari ini untuk masalah transportasi. Apa itu masalah transportasi? Nah, masalah transportasi yang maksud di sini adalah pengaturan distribusi ya atau penyaluran dari sumber yang menyediakan produk yang sama ke tempat yang membutuhkan secara optimal. Intinya adalah masalah transportasi ini adalah untuk mengirimkan produk ke daerah tujuan. Itu dia ya. Nah, masalah pengiriman produk ini harus diatur sedemikian rupa karena terdapat perbedaan biaya alokasi dari satu sumber ke tempat-tempat tujuan yang berbeda dan dari beberapa sumber yang berbeda ke suatu tempat tujuan yang juga berbeda-beda. Nah, maksudnya di sini adalah masalah biaya untuk mengirimkan suatu produk ke suatu tempat atau ke beberapa tempat itu tidak bisa disamakan saja biayanya. Kenapa? Karena bisa jadi walaupun dikirimkan dari produk yang sama, dikirimkan dari sumber yang sama, tetapi kalau dikirim ke tujuan yang berbeda-beda, maka itu juga akan mempengaruhi perbedaan biaya. Bisa jadi karena memang lokasinya, jarak antara daerah pengiriman dengan sumber itu juga berbeda. Biasanya semakin jauh jaraknya itu biaya akan semakin besar. Nah, terus juga bisa jadi sumber pengiriman juga berbeda-beda. Ya, bisa jadi mungkin yang pertama dari A ke B. Nah, terus kemudian dari C ke B. Nah, itu juga bisa berbeda. Jadi tidak hanya tujuan yang berbeda, sumber pun juga bisa berbeda, mempengaruhi harga biaya transportasi itu sendiri, ya. Apalagi kalau tujuannya berbeda, sumbernya berbeda, tujuan juga berbeda. Nah, jadi kita tidak bisa menyamaratakan biaya transportasi ini dari sumber ke tujuan, semua tujuan, ya. Nah, selain untuk pengiriman tadi, bisa juga metode transportasi ini untuk pengiklanan, pembelanjaan modal, alokasi dana, analisis alokasi, keseimbangan lini perakitan, perencanaan serta scheduling produksi. Nah, ini beberapa permasalahan. Jadi nanti bisa jadi kasus-kasus ini akan kita temukan pada saat kita menggunakan metode transportasi, ya. Nah, metode transportasi ini bermacam-macam. Nah, kita lihat di sini bahwa untuk alur metode transportasi ini, jika kita punya kasus, maka langkah pertama yang harus kita buat itu adalah tabel transportasi itu sendiri, atau ada juga menyebutnya dengan istilah tabel alokasi. Kalau tabel transportasi sudah ada, sudah kita buat, maka kita lakukan solusi awal dengan metode-metode yang ada. Apa saja metode yang ada untuk solusi awal ini? Yang pertama adalah NWC, Northwest Corner, ya. Oke, Northwest Corner. Nah, itu berarti kalau Northwest berarti itu barat laut, ya. Nah, kenapa namanya Northwest? Kita lihat nanti itu. Oke. Nah, jadi untuk solusi awal ini kita bisa menggunakan metode NWC ini. Nah, kalau seandainya kita gunakan metode ini, sehingga nanti kita akan mendapatkan solusi optimal. Tapi bisa jadi kita tidak menggunakan yang ini, ya, karena nanti metode ini ada kelemahannya. Nah, bisa jadi kita menggunakan metode minimal cost. Nah, nanti juga untuk metode minimal cost juga akan kita dapatkan solusi, ya. Tapi kalau enggak juga, untuk solusi awalnya kita tidak gunakan Northwest, tidak gunakan minimal cost, kita juga bisa menggunakan metode Vogue Approximation Method, ya, atau VAM istilahnya. Nah, jadi apapun metode yang kita gunakan, kita akan mendapatkan solusi yang optimal. Nah, selanjutnya dari solusi optimal yang ada ini, kita bisa lebih untuk menghitung alokasi biaya dan transportasi, kita gunakan metode kita juga bisa menggunakan metode stepping stone, ya, atau juga MODI. Nah, ini dia. Jadi kita akan lihat nanti. Kalau kita sudah menggunakan metode-metode ini, maka kita akan bisa menghitung alokasi dan biaya transportasi untuk pengiriman itu tadi. Kita akan coba lihat satu persatu metode ini, mulai dari Northwest, minimal cost, Vogue, stepping stone, sama MODI. Nah, untuk video yang pertama ini kita akan melihat metode Northwest Corner itu tadi, ya. Nah, sesuai dengan namanya Northwest itu berarti barat laut. Nah, apa yang maksud dengan barat laut di sini?
kita lihat untuk lebih mempermudah penjelasan dari metode ini, maka kita langsung ke kasus kita di sini ya. Nah, contoh kasusnya, ada sebuah perusahaan yang mempunyai 3 pabrik ya, pabriknya pabrik 1, pabrik 2, dan pabrik 3 menghadapi masalah alokasi hasil produksinya ke gudang-gudang A, B, dan C. Jadi ada 3 pabrik, kemudian ada 3 gudang yang menjadi lokasi tujuan penyimpanan produksi pabrik ini. Nah, kemudian kebutuhan gudang dan biaya pengangkutan dari tiap pabrik ke tiap gudang dapat dilihat dari tabel di bawah ini. Ada keterangan tambahan. Nah, ini dia keterangan tambahannya ya. Bahwa di sini pada tabel pertama itu tabel kapasitas produksi pabrik. Oke, itu memberikan informasi tentang berapa kapasitas dari masing-masing pabrik. Di sini untuk pabrik 1 kapasitasnya dalam ton itu adalah 90 ton. Pabrik 2 60 ton, pabrik 3 50 ton, sehingga kalau ditotalkan ada 200 ton. 90 60 tambah 50, 200 ton total produksi ketiga pabrik ini. Nah, ketiga pabrik ini produksinya yang 200 ton ini akan dialokasikan ke 3 gudang. Otomatis sudah pasti kalau ada 200 ton, maka nanti gudang yang akan menerima hasil produksi ini kapasitasnya juga minimum juga harus 200. Nah, makanya di sini gudang A kebutuhannya adalah 50 ton, gudang B 110, gudang C 40. Berarti juga kalau kita totalkan ketiga gudang ini kebutuhannya juga 200 ton. Berarti dalam arti kata produk ketiga pabrik ini bisa dimuat di ketiga gudang karena sama jumlah produksi dengan kapasitas penampungan dari masing-masing gudang ya. Nah, kemudian ada tambahan informasi di sini yaitu tentang biaya pengangkutan. Itu kalau dari pabrik 1 ke gudang A itu biaya per tonnya dalam puluhan ribu itu adalah 20 ribuan gitu ya, dalam puluhan ribu deh, udah kita bicara 20 aja. Jadi pabrik 1 ke gudang A 20, biaya dari pabrik 2 ke gudang A 15, dari pabrik 3 ke gudang A 25. Nah, ini dipengaruhi mungkin ini walaupun gudangnya sama, tapi di sini pabriknya berbeda. Jadi jarak bisa juga mempengaruhi. Kemudian dari pabrik 1 ke gudang B 5, 2 ke B 20, pabrik 3 ke gudang ke gudang B 10. Kemudian ke gudang C ini informasinya 1 ke gudang C 8, pabrik 2 ke gudang C 10, pabrik 3 ke gudang C 19 ya. Nah, sehingga kita ada informasi tambahan ini. Nah, sekarang dari informasi ini kita diminta untuk membuat tabel alokasi atau tabel transportasinya. Nah, tabel transportasi ini cara menyusunnya adalah di sini untuk sumber maka kita akan letakkan di kolom paling kiri ya, nama sumbernya yaitu pabrik 1, pabrik 2, pabrik 3. Ingat, sumber kita letakkan di sini namanya. Sementara tujuan kita letakkan di baris paling atas. Jadi gudang A, gudang B, dan gudang C. Nah, tolong hati-hati. Jadi apapun kasusnya, sumber selalu di kolom paling kiri, tujuan ada di baris paling atas. Nah, kemudian setelah itu kapasitas dari masing-masing sumber, nah itu kita letakkan di kolom paling kanan ya. Jadi kapasitas produksi dari masing-masing pabrik tadi. Oke. Kemudian seperti yang ada di sini. Jadi untuk pabrik 1 kapasitas produksinya 90, 2 60, 3 50. Berarti 90 60 50. Kita sesuaikan dengan masing-masing pabriknya. Sementara untuk penampungan gudang A, B, dan C, A mampu menampung 50 ton, B 110, C 40. Nah, itu kita letakkan di baris paling bawah. Jadi sehingga kelihatan bahwa gudang A 50, gudang B 110, gudang C 40. Nah, oke. Nah, sementara untuk tabel yang ini, tabel biaya ini semua dari pabrik 1 ke gudang A, B, dan C sampai pabrik 3 itu kita letakkan di dalam kotak-kotak kecil yang ada di pojokan. Jadi pabrik 1 ke A20, 2 ke A15, 3 ke A25 sesuai dengan ini ya, 20, 15, 25. Berarti nanti di gudang B 5, 20, 10. Ini dia. 5, 20, 10.
terus gudang C 8, 10, 19. 8, 10, 19. Jadi ada dalam kotak-kotak kecil. Nah, kalau sudah kita buat seperti ini, berarti kita sudah menyusun tabel transportasinya atau tabel alokasinya. Oke. Nah, sekarang yang tugas kita adalah untuk menentukan, ya, dengan biaya yang sudah ada seperti ini dan dengan kapasitas pabrik dan gudang yang ditentukan dalam tabel ini, berapa cocoknya produk-produk itu dialokasikan di setiap gudang. Jadi X11, X21, X31 inilah yang akan kita cari. X12, 22, X32 dan seterusnya. Jadi mulai dari X11 sampai X33 ini akan kita tentukan nilainya, ya. Jadi ini mewakili berapa jumlah produk yang akan kita letakkan dari pabrik 1 ke gudang A untuk X11, ya. Untuk X21 berapa jumlah produk yang diproduksi oleh pabrik 2 untuk diletakkan di gudang A, gitu seterusnya, ya. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita akan mungkin penjelasannya kita langsung aja ke sini, ya. Nah, untuk metode northwest corner ini, itu dia kenapa alasannya disebut dengan northwest, karena dimulai dari pojok kiri atas. Ini kan pojok northwest ini, ya, barat laut. Oke, yang paling pojok di sini. Nah, dimulai dari sini selalu. Nah, kita akan mencoba mengalokasikan produk yang dihasilkan oleh pabrik 1 ke gudang A. Mulai dari sini selalu, maka namanya northwest, ya. Oke, kita lihat di sini, pabrik 1 ini kapasitasnya adalah 90. Kalau kita alokasikan ke gudang A yang kapasitasnya hanya 50, apakah seluruhnya bisa dialokasikan? Tentu saja tidak. Kenapa? Karena batas maksimum untuk gudang A itu hanya 50. Jadi dari 90 produk yang dihasilkan oleh pabrik 1 hanya bisa kita alokasikan di sini 50. Jadi cek ke kebutuhan gudang. Jadi di sini 50, ya. Nah, otomatis berarti karena baru 50 yang dialokasikan, maka pabrik 1 produknya masih bersisa sebesar 40. Nah, di mana kita alokasikan? Maka kita akan bergeser ke kanan, yaitu ke gudang B. Berapa sisanya, yaitu 40. Kita cek apakah sisa yang 40 ini bisa kita alokasikan keseluruhannya ke gudang B. Kita cek dengan kapasitas dari gudang B 110. Berarti masih aman kalau kita alokasikan sisa pabrik 1 tadi yang 40, ya, di gudang B. Nah, berarti aman. Berarti untuk pabrik 1 yang kapasitas pabriknya 90, artinya di sini kita alokasikan 50 untuk gudang A, 40 untuk gudang B. Nah, selanjutnya kita lihat yang pabrik 2 lagi. Pabrik 2 kapasitas produksinya 60. Nah, kita cek kemana kita alokasikan. Kalau ke A udah nggak mungkin lagi karena sudah penuh oleh produk dari pabrik 1. Kapasitasnya 50 sudah dipakai 50 oleh pabrik 1. Oke. Nah, berarti selanjutnya di gudang B untuk pabrik 2 lagi. Nah, gudang B itu baru terpakai 40 dari 110. Kita cek 60 apakah bisa dialokasikan keseluruhan. Kalau baru terpakai 40, berarti sisanya adalah 70. Sementara di sini 60 cuma. Berarti bisa kita muat langsung keseluruhan, ya. Langsung muat keseluruhan 60. Sehingga untuk pabrik 2, ya, bisa dialokasikan keseluruhannya di gudang B. Berarti gudang B sekarang berisikan produk dari pabrik 1 40 dan produk dari pabrik 2 60. Next, kita lanjut ke pabrik 3. Pabrik 3 50. Tetapi apakah 50-nya bisa dialokasikan ke gudang A? Sudah tidak mungkin. Gudang B kita cek masih ada sisa 10 karena kapasitas 110, yang terpakai baru 100. Berarti 10-nya bisa dialokasikan di sini, ya. Berarti artinya pabrik 3 kapasitas produksi 50. Nah, sisanya 10 sudah dialokasikan ke gudang B. Sisanya yang 40 kemana? Tentu saja sekarang ke gudang C. Pas, kebetulan gudang C juga 40. Jadi sebenarnya bukan kebetulan karena memang jumlah kapasitas pabrik dengan kebutuhan gudang itu sama, ya. Nah, sehingga di sini kita lihat, ya, untuk pengalokasiannya sudah kita dapatkan di tabel transportasi 1 ini. Bagaimana cara menghitungnya? Menghitung berapa biaya yang ditimbulkan cukup dengan mengalihkan berapa jumlah produksi
yang dialokasikan di masing-masing gudang kita kalikan dengan tadi biaya per tonnya ya. Berarti yang kita hitung hanya kotak-kotak yang ada nilai nilai produknya ya, alokasi produk. Berarti kan hanya ini, dan ini. Jadi kita hitung 50 kali 20 tambah 40 kali 5 tambah 60 kali 20 tambah 10 kali 10 tambah 40 kali 19, sehingga didapatkanlah di sini biayanya adalah sebesar 3.260. Oke. Nah, berarti dengan menggunakan metode North West Corner, maka biaya yang paling optimal didapatkan yang harus dikeluarkan oleh perusahaan ini adalah sebesar 3.260. Oke. Nah, demikian kira-kira untuk North West Corner. Kita cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Salam